Memasuki usia 60 tahun ke atas adalah sebuah anugerah. Banyak orang menyebutnya sebagai usia emas. Bukan hanya karena kita sudah melewati berbagai pengalaman hidup, tapi juga karena saat inilah kita mulai memetik hasil dari perjalanan panjang kita. Namun, di balik semua itu, ada tantangan baru yang muncul. Bagaimana bisa tetap hidup mandiri, sehat, dan bahagia, tanpa terjebak dalam stres dan kekhawatiran yang tidak perlu. Banyak orang berpikir, di usia tua, hidup harus bergantung pada anak atau orang lain. Padahal kenyataannya, kemandirian justru menjadi kunci utama untuk menjalani hari-hari dengan tenang. Mandiri bukan berarti menolak bantuan, melainkan mampu mengurus diri sendiri sesuai kemampuan, tetap merasa berguna, dan tidak kehilangan arah hidup. Lalu, apa saja rahasia agar kita bisa hidup mandiri dan bahagia di usia 60 tahun ke atas? Berikut 7 hal penting yang bisa menjadi pegangan. Namun sebelumnya, mohon berkenan untuk subscribe, like, dan share. Pertama, rawat kesehatan sebagai prioritas utama. Kesehatan adalah fondasi utama dari kemandirian. Tanpa tubuh yang kuat, kita akan mudah bergantung pada orang lain. Karena itu, mulailah dari hal kecil. Rajin berjalan kaki, menjaga pola makan, minum air yang cukup, serta rutin cek kesehatan. Banyak orang tua yang merasa sudah terlambat untuk hidup sehat. Padahal, perubahan kecil bisa membawa hasil besar. Misalnya, mengurangi makanan berlemak, memperbanyak sayuran, atau sekadar membiasakan diri tidur cukup. Ingatlah, tubuh kita adalah kendaraan utama untuk menikmati hari tua. Semakin kita rawat, semakin mudah kita bergerak bebas tanpa harus merepotkan orang lain. Kedua, atur keuangan dengan bijak. Kemandirian finansial adalah salah satu rahasia terbesar untuk hidup tanpa stres di usia lanjut. Tidak perlu kaya raya, tapi pastikan kebutuhan sehari-hari tercukupi tanpa harus terlalu bergantung pada anak atau keluarga. Mulailah dengan membuat anggaran sederhana. Berapa pengeluaran bulanan, berapa tabungan, dan bagaimana mengelola pensiun atau dana yang dimiliki. Jika memungkinkan, sisihkan sebagian untuk dana darurat. Hidup mandiri secara finansial membuat hati lebih tenang, karena kita bisa memenuhi kebutuhan tanpa rasa sungkan atau khawatir membebani orang lain. Ketiga, pertahankan hobi dan aktivitas yang membuat bahagia. Kebahagiaan di usia lanjut seringkali datang dari hal-hal sederhana, merawat tanaman, membaca buku, menulis, memasak, atau sekadar berjalan pagi bersama teman. Hobi adalah cara menjaga semangat hidup. Banyak orang tua yang merasa hidupnya hampa setelah pensiun. Padahal, pensiun bukanlah akhir, melainkan awal untuk melakukan hal-hal yang selama ini tertunda. Temukan aktivitas yang membuat hati gembira, lalu jalani dengan sepenuh hati. Dengan begitu, setiap hari terasa lebih bermakna dan jauh dari rasa kesepian. Keempat, jaga hubungan sosial dan perluas pertemanan. Kesepian adalah salah satu penyebab stres terbesar di usia lanjut. Karena itu, jangan biarkan diri terisolasi. Tetaplah menjalin komunikasi dengan keluarga, sahabat, tetangga, bahkan komunitas baru. Ikut pengajian, klub senam, kelompok membaca, atau sekadar berkumpul santai dengan teman sebaya. Interaksi sosial bukan hanya membuat hati bahagia, tapi juga menyehatkan otak, karena kita terus berkomunikasi, tertawa, dan saling memberi dukungan. Ingat, manusia adalah makhluk sosial. Semakin luas lingkaran pertemanan, semakin besar peluang kita hidup bahagia. Kelima, belajar melepaskan dan menerima. Banyak orang tua yang masih terjebak pada penyesalan masa lalu atau kekhawatiran berlebihan tentang masa depan. Padahal, kunci hidup bahagia adalah belajar melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dan menerima hidup apa adanya. Tidak semua anak bisa selalu ada untuk kita. Tidak semua keinginan bisa terwujud. Dan tidak semua masalah bisa kita atasi. Tapi, kita bisa memilih untuk tetap bersyukur,
atas apa yang dimiliki hari ini. Menerima keadaan dengan ikhlas, membuat hati lebih ringan, dan pikiran lebih damai. Keenam, tetap melatih otak dan pikiran. Selain tubuh, otak juga perlu dirawat. Di usia lanjut, risiko pikun bisa meningkat, tapi kita bisa mencegahnya dengan terus melatih otak. Caranya sederhana: membaca, menulis, belajar hal baru, bermain teka-teki, atau berdiskusi dengan orang lain. Otak yang aktif membuat kita merasa lebih percaya diri dan mandiri, karena kita tetap bisa mengambil keputusan sendiri. Ingat, pikiran yang tajam adalah aset berharga untuk tetap hidup mandiri di usia berapapun. Ketujuh, temukan makna dan spiritualitas dalam hidup. Rahasia terakhir adalah menemukan makna. Hidup yang hanya diisi rutinitas tanpa tujuan akan terasa kosong. Tapi ketika kita memiliki makna, entah itu melalui ibadah, berbagi dengan sesama, membantu orang lain, atau sekadar menjadi teladan bagi cucu, maka hidup terasa lebih berharga. Spiritualitas memberi ketenangan batin yang tidak tergantikan. Dengan hati yang damai, kita bisa melewati hari tua dengan lebih ringan, tanpa terjebak pada kecemasan yang tidak perlu. Penutup, usia 60 tahun ke atas bukanlah akhir dari segalanya, melainkan babak baru yang bisa dijalani dengan penuh makna. Dengan menjaga kesehatan, mengatur keuangan, merawat hobi, memperluas pertemanan, belajar melepaskan, melatih otak, dan menemukan makna hidup, kita bisa menjalani masa tua dengan mandiri, bahagia, dan jauh dari stres. Ingatlah, bahagia bukan soal usia, melainkan soal cara kita memilih untuk menjalani hidup. Jadi, mari kita sambut hari-hari di usia emas ini dengan hati yang lapang, semangat yang baru, dan rasa syukur yang tidak pernah habis. Kalau Anda merasa video ini menyentuh dan penting, bantu bagikan ke orang tua Anda, saudara Anda, atau teman-teman seusia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga hari-hari Anda, meski tak secepat dulu, tetap penuh arti. Tetap sehat, tetap disayang, tetap bermakna. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.